Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Pecahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah, sahabat Pendikar Pecahangon, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengkaji sebuah kata yang mungkin kedengarannya biasa, tetapi sebenarnya ini mengandung suatu makna yang dalam ya kalau kita memahami arti sebenarnya. Kata tersebut adalah mengalah. Cuma sahabat, kita perlu mengetahui dari mana asal kata mengalah ini, karena mengalah dalam bahasa Indonesia itu bisa saja artinya berbeda dengan mengalah dalam pengertian masyarakat Jawa. Sebenarnya mengalah ini adalah merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu ngalah. Nah, jadi ngalah itu adalah bahasa Jawa yang kemudian diserap diserap oleh bahasa Indonesia kemudian menjadi kata mengalah. Nah, sehingga kalau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata mengalah, maka ini bisa mengandung makna lain. Nah, banyak di antara kita ya, bahkan mungkin mayoritas ya, orang Indonesia menganggap bahwa dalam bahasa Indonesia mengalah itu kata dasarnya kalah. Sebagaimana kata-kata lain dalam bahasa Indonesia yang berawalan dengan huruf K ya, seperti kejar menjadi mengejar, kepung menjadi mengepung, kemudian kata ketahui jadi mengetahui. Nah, sehingga orang beranggapan bahwa mengalah ini juga berasal dari kata kalah. Nah, dari dasar kata kalah kemudian mendapat awalan menjadi mengalah. Nah, padahal sebenarnya ya sahabat Pendikar Pecahangon, kalau kita artikan kata mengalah ini dalam pengertian bahasa Jawa, ini sangat berbeda jauh. Mengalah dalam bahasa Jawa sama sekali tidak ada kaitannya dengan kalah. Nah, perlu sahabat Pendikar Pecahangon ketahui bahwa dalam pengertian bahasa Jawa, ngalah itu tidak berasal dari kata kalah. Ngalah ini dalam pengertian masyarakat Jawa, khususnya orang-orang zaman dulu, adalah mengandung pengertian pasrah kepada Tuhan, pasrah kepada Allah. Nah, sebagian orang Jawa itu menyebut Allah, lidah Jawa kan banyak yang sulit mengucapkan Allahnya, terutama orang-orang tua zaman dulu. Itu memang ya, khususnya ketika Islam baru saja masuk, untuk menyesuaikan lidah Jawa dengan literasi Arab, pengucapan bahasa Arab itu sangat susah, khususnya kata Allah. Jadi banyak orang Jawa sulit untuk mengatakan Allah, sehingga karena melihat huruf Latinnya itu pakai huruf A, L, L, A, H, maka kemudian dikatakan sebagai Allah. Sebagai ungkapan untuk menghormati, maka ditambah dengan Gusti, sehingga orang menyebut Allah itu dengan Gusti Allah. Nah, termasuk saya pun juga kalau di kampung kadang-kadang juga menyebut Gusti Allah. Jadi kalau mau mengatakan ya Allah ampuni kami, ampuni aku, dalam bahasa Jawa dikatakan, orang Jawa mengatakan Gusti Allah nyuwun ngapura. Gusti Allah nyuwun ngapura itu artinya ya Allah ampuni aku, aku mohon ampun.
Jadi memanggil Allah dengan Gusti Allah. Nah, sehingga kata mengalah itu sebetulnya mengandung arti mengallah. Apa maknanya mengallah? Maknanya mengallah adalah menyerahkan diri kepada Allah, mempasrahkan diri kita kepada Allah. Jadi orang-orang tua zaman dulu, nenek moyang kita mengajarkan kepada anak cucunya, ya terutama kalau menghadapi satu masalah, itu menyarankan supaya ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, tetapi ngalah yang di sini maksudnya adalah mengallah, yaitu bisa diartikan mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga diartikan menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kalau misalkan kita punya masalah yang berat, maka jalan keluarnya tidak lain adalah untuk menyerahkan masalahnya itu, menyerahkan diri kita sendiri kepada kehendak Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapat cobaan, maka serahkan diri kita kepada Allah, karena Allah yang memiliki kita, Allah yang ngasih cobaan, Allah juga yang punya solusinya. Maka dengan menyerahkan diri kepada Allah, menyadari bahwa diri kita tidak punya daya kekuatan, la haula wala quwata, itulah yang dikatakan mengalah tadi atau mengallah tadi. Jadi mengalah atau mengallah adalah menyadari bahwa diri kita tidak punya kekuatan dan menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Nah, ketika kita menyadari diri lemah, la haula, maka wala quwata illa billah, maka datanglah pertolongan Allah, datanglah kekuatan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka dengan menyerahkan diri, dengan mengallah tadi, atau bahasa Jawanya dengan ngalah tadi, maka kita menyadari kelemahan kita, menyadari ketakberdayaan kita, supaya datang pertolongan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Kita sebagai manusia tidak ada daya kekuatan. Kekuatan itu hanyalah datang dari Allah. Maka ketika kita merasa kita hebat, merasa kita mampu, maka Allah akan biarkan kita dengan kemampuan kita. Sehingga itu yang membuat kita stres. Ketika kita merasa mampu, merasa hebat, merasa pandai menghadapi satu masalah, ternyata kita nggak mampu mengatasi, maka kita stres. Karena kita menghadapi masalah di luar kekuatan kita yang kita yakini tersebut. Tapi ketika kita meyakini kita tidak punya daya kekuatan, justru saat itulah kekuatan Allah akan datang. Ketika kita merasa tidak punya daya upaya, Allah akan datang dengan kekuatannya untuk mengatasi masalah kita, untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Karena Allah yang memberikan kita ujian, maka Allah yang tahu jawabannya. Maka bagaimana untuk mendapatkan jawaban itu adalah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Menyadari bahwa diri kita tidak punya daya kekuatan, maka Allah akan datang dengan pertolongan. Nah, demikian sahabat, makna kata dari mengalah yang berasal dari kata ngalah. Jadi ngalah dalam bahasa Jawa itu sebenarnya mengandung arti ngallah atau mengallah. Bukan dari kata kalah, tetapi dari kata mengallah tadi yang maknanya adalah menyerahkan diri, mempasrahkan diri kita kepada Allah. Jadi ini adalah kalimat tauhid yang dipahami dalam masyarakat kita, yang pada masa itu masih sulit menyesuaikan lidahnya untuk mengatakan kata Allah. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan kepada sahabat semuanya, memberikan pengertian bahwa sebetulnya kita mengalah itu bukan kita kalah. Kita mengalah itu adalah untuk menyadari ketidakberdayaan kita supaya pertolongan Allah itu datang dan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Maka sesuai dengan janji Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian itu pasti sudah ada jalan keluarnya. Nah, tergantung diri kita apakah kita mau
mempasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah, atau masih merasa sanggup, masih merasa mampu, masih merasa kuat. Kalau itu yang kita lakukan, ya itu dia yang membuat kita sering kewalahan dan stres dalam menghadapi masalah, karena ternyata kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi ketika kita merasa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan bisa sama-sama kita amalkan. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel Pendikar Pecahangon, dan mohon dukungannya terus supaya channel ini bisa terus berkembang. Ya, silakan dibantu untuk subscribe, share, dan juga komen, berikan masukan-masukan yang positif supaya bisa dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya Allah pada kesempatan yang akan datang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendikar Pecahangon. Sekian pertemuan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa ya? Ulang. Terutama orang-orang tua kita zaman dulu. Ulangi. Ya, kita mengalah. Ulang.